Tidak ada perubahan besar tanpa langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari sini. Lingkungan tidak rusak dalam sehari. Ia rusak perlahan dari tindakan-tindakan kecil yang dianggap biasa. Di Dusun 7, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, kami menemukan kenyataan bahwa sampah bukan sekedar soal tempat pembuangan. TPS ada, fasilitas tersedia, tetapi kebiasaan masyarakat belum ikut berubah. Membakar, mencampur, dan membuang sembarangan masih menjadi praktik sehari-hari. Sebagai mahasiswa sosiologi, kami memahami bahwa persoalan sampah bukan hanya masalah teknis. Ia lahir dari cara pandang, budaya domestik, dan praktik rumah tangga yang bertahun-tahun dianggap wajar. Disinilah pendekatan kami dimulai, bukan dari infrastruktur, tetapi dari perilaku sosial. Dari observasi dan wawancara, salah satu keputusan penting kami adalah memilih peserta dari kelompok ibu-ibu PKK. Karena dalam setiap rumah tangga, ibu adalah pengelola utama kegiatan domestik. Dari situlah kami melihat masalah yang saling berkaitan. Dusun 7 sebenarnya memiliki area resapan, namun jalur irigasi yang sempit membuat aliran air mudah tersumbat. Ketika sampah rumah tangga dibuang sembarangan ke saluran air, aliran yang sudah kecil itu menjadi tertutup sepenuhnya. Saat hujan turun, genangan kecil berubah menjadi banjir. Dan semua itu berawal dari satu hal, yaitu kebiasaan membuang sampah. Dalam perspektif sosiologi lingkungan, lingkungan adalah cermin dari tindakan manusia. Ketika pola sosial berubah, kualitas lingkungan ikut berubah juga. Karena itu, kami memilih intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu membangun kebiasaan, menumbuhkan kesadaran, dan mengubah cara masyarakat memperlakukan sampah. Program Zero Waste People bukan untuk memberikan solusi instan, tetapi untuk memperkenalkan sebuah sistem baru, sistem yang mengubah kebiasaan sehari-hari, yaitu sistem pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah. Minggu pertama, edukasi dan sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah. Kami mulai dengan membangun pemahaman. Kami mengajak warga melihat ulang hubungan antara sampah, banjir, dan kebiasaan sehari-hari mereka. Di sesi diskusi, ibu-ibu mulai menyadari bahwa masalah sampah bukan hanya soal tempat pembuangan, tetapi soal budaya, nilai, dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Di pertemuan ini, mereka diperkenalkan pada dasar sistem Zero Waste People, yaitu memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah dari level rumah tangga. Peserta memahami konsep sistem pengelolaan sampah secara mandiri di skala rumah tangga. Minggu kedua, pengelolaan sampah organik. Kami mulai bergerak ke praktik. Fokusnya adalah sampah organik sisa dapur yang selama ini dianggap tidak berguna. Kami mengajak ibu-ibu mempraktikkan langsung bagaimana sisa makanan bisa diolah menjadi kompos. Mereka sangat antusias, yaitu dengan mencoba sendiri, bertanya, bahkan mereka sudah mulai memisah sampah organik dan anorganik di rumah sejak pertemuan di minggu pertama. Peserta mampu mengolah sampah organik secara mandiri
serta memahami sampah rumah tangga mana saja yang dapat dijadikan kompos. Minggu ketiga, pengolahan sampah anorganik. Minggu ketiga adalah minggu paling kreatif. Kami mengajak peserta melihat plastik bukan lagi sebagai limbah, tetapi sebagai bahan yang bisa diberi kehidupan baru. Para peserta membawa sampah botol plastik. Botol yang sebelumnya hanya menumpuk, kini dibuat menjadi sesuatu yang bernilai. Di sesi ini, mereka mulai mempraktikkan cara merangkai botol plastik menjadi pot gantung. Dengan alat sederhana dan langkah yang mudah diikuti, setiap peserta membuat minimal satu pot, bahkan beberapa di antaranya berhasil membuat lebih dari itu. Setelah pot selesai dirangkai, kegiatan berlanjut dengan menanam bibit sayuran. Pot gantung yang tadi masih kosong, kini berubah menjadi media tanam yang hidup. Mereka siap merawatnya di rumah, menanam lagi, dan memperluas perubahan kecil ini di lingkungan masing-masing. Peserta mampu mengolah botol plastik menjadi pot gantung dan membawa pulang pot gantung yang mereka buat sendiri, lengkap dengan hasil tanaman di dalamnya. Tadinya kan kalau saya basing tuh tak campur jadi satu, sampah basah, sampah kering, sampah apalah pokoknya plastik. Sekarang udah mulai dirubah cara saya nganu sampah, yang basah-basah, yang kering-kering. Nah, jadi tahu, punya ilmu, terus jadi tambah pengalaman. Tadinya kan nggak mau tuh tanam-tanam, males. Sekarang ya udah agak semangat sih, walaupun belum sempurna. Dari rangkaian kegiatan ini, terbentuk sebuah program pengolahan sampah yang berkelanjutan. Program ini juga rencananya akan diadopsi dan dilanjutkan oleh pihak desa, khususnya dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dengan keberlanjutan ini, sistem pengelolaan sampah dapat terus berjalan, meskipun program kami telah selesai. Dari sini, kami belajar bahwa gerakan lingkungan tidak harus besar untuk berdampak. Ia dimulai dari rumah, diperkuat oleh komunitas, dan tumbuh menjadi budaya yang dijalankan bersama. Program Zero Waste People bukan hanya tentang mengurangi sampah, tetapi tentang membentuk hubungan baru antara manusia dan lingkungannya. Semoga kebiasaan kecil yang telah tumbuh akan terus hidup, menjadi pondasi bagi lingkungan yang lebih sehat, dan menjadi contoh bahwa perubahan besar selalu berawal dari tindakan sederhana yang dilakukan bersama-sama.